Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jamaah Majlis Duha Al-Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua dari tema agar ibadah tak sia-sia. Pada bagian ini kita melanjutkan dari apa yang sudah kita kaji di kesempatan sebelumnya tentang syarat diterimanya ibadah. Nah, sekarang apa yang harus kita coba lakukan adalah bagaimana agar syarat ibadah tersebut terpenuhi, ya, bahkan meningkat kualitasnya, ya, meningkat kualitas ibadah tersebut. Yang pertama adalah menuntut ilmu, ya. Pertama, menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-36 surat Al-Isra, ya, surat yang ke-17 ayat 36. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini jelas, ya, mengandung perintah agar melakukan amal apapun harus didasari oleh ilmu. Ya, kenapa? Karena amal itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan manusia beralasan saya tidak tahu, saya hanya ikut-ikutan, ya, dan sebagainya, ya. Bahkan di akhirat, sebagaimana informasi Quran kan disebutkan orang-orang yang menjadi pengikut itu akan mencoba melemparkan kesalahannya kepada yang diikuti. Ya Allah, kami ini hanya mengikuti si fulan itu. Maka kemudian, ya, yang diikuti pun juga berlepas diri. Kami tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang kalian kerjakan karena mengikuti kami itu. Ya, bahkan sampai di antara manusia pun mencoba untuk menyalahkan setan. Ya Allah, kami melakukan dosa, maksiat, kedurhakaan ini karena digoda oleh setan. Setan pun dihadirkan, tapi setan pun berlepas diri di hari kiamat. Ya Allah, yang kami bisa lakukan hanyalah menggoda, membujuk, mempengaruhi manusia, tapi sungguh kami tidak pernah bisa memaksa dia untuk melakukan perbuatan dosanya itu. Nah, karena itu, ya, setiap kita harus bertanggung jawab atas apa-apa yang kita lakukan, amal-amal yang kita kerjakan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar jangan lakukan satupun amal kecuali ada ilmu yang, ya, kita miliki untuk memastikan bahwa amal itu adalah amal yang benar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Jadi satu, menuntut ilmu. Ini syarat mutlak agar syarat-syarat ibadah tadi menjadi terpenuhi, ya. Maka orang yang melakukan ibadah sekedar ikut-ikutan, tidak ada dasar ilmu, ya, dia tidak akan bisa melakukan ibadah dengan kualitas yang bagus, ya. Bahkan tidak jarang orang beribadah semata karena ikutan, nggak ada dasar ilmu dan pengetahuan, itu mudah untuk kemudian meninggalkan ibadahnya. Lalu yang kedua, agar syarat ibadah terpenuhi dan meningkat, ya, mutu atau kualitasnya, maka kita harus banyak berzikir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 41 surat Al-Ahzab, ya, surat ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Kenapa berzikir ini, ya, kita butuhkan, ya, banyak berzikir ini kita butuhkan karena berzikir ini menjadi konsumsi hati, sedangkan hati ini, ya, yang menjadi penentu kualitas amal. Ya, Nabi kan mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuhmu ada segumpal daging.
Kalau baik, segumpal daging itu baik seluruh tubuhmu. Kalau rusak, maka rusak semuanya. Ketahuilah itu adalah hati. Nah, karena hati punya peran sentral dan menentukan, maka penjagaan atas kualitas hati itu menjadi mutlak harus kita lakukan. Dan di antara yang sangat menentukan kualitas hati kita adalah amaliyah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah konsumsi pokok bagi hati kita. Tentu saja mesti difahami pula aktivitas berzikir ini bukan sekedar melafalkan dengan lisan dari kalimat-kalimat thayyibah semacam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bagian dari zikir, iya, tetapi berzikir tidak terbatas hanya pada ucapan lisan terhadap kalimat-kalimat thayyibah, tetapi berzikir juga dalam makna dan wujud yang lain seperti membaca Al-Quran, mendirikan ibadah sholat, kemudian menuntut ilmu. Majelis ilmu seperti ini adalah majelis zikir. Sampai Allah menyebut orang yang berilmu disebut oleh Allah sebagai ahli zikir, dalam surat Al-Anbiya itu Allah menyebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ahli zikir di ayat itu maksudnya orang berilmu, Di hadis riwayat Muslim disebutkan majelis ilmu itu sebagai majelis zikir, Jadi zikir ini punya makna yang luas dan aplikasi atau praktek yang beragam. Tetapi yang pasti keseluruhan aktivitas berzikir itu akan menjadi konsumsi yang sangat dibutuhkan oleh hati, sehingga hati yang terpenuhi konsumsinya akan menjadi hati yang sehat, hati yang hidup, lalu akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah atau berbagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar syarat ibadah itu terpenuhi, meningkat kualitas ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga adalah sering-sering bertafakur, sering-sering bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja aktivitas berpikir ini dipadukan dengan aktivitas zikir tadi. Jadi yatafakkarun, juga yadhkurun, sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat 190 sampai 191 surat Ali Imran, surat ketiga 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang hari, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yakni mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri, duduk maupun berbaring, di semua keadaannya berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakur memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi perpaduan aktivitas berzikir dan berpikir ini akan mengantarkan pada kesimpulan yang benar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jaga kami dari siksa api neraka. Jadi perpaduan zikir dan fikir akan mengantarkan kepada rahasia penciptaan, lalu terbuka baginya kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, seraya tunduk patuh kepada perintah Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, jaga kami dari siksa api neraka. Ini yang ketiga. Yang keempat, agar syarat ibadah terpenuhi dan kualitasnya meningkat, yang keempat adalah bergaullah secara akrab dengan orang-orang soleh, bergaul akrab dengan orang-orang soleh.
Kenapa demikian? Sebab pergaulan itu akan mempengaruhi kualitas kepribadian kita. Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluhu. Seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh kualitas agama teman bergaulnya. Falyanzur man yukhaliluhu, maka perhatikanlah dengan siapa dia itu bergaul. Ya, jangankan kita, Nabi saja, Rasulullah Muhammad SAW yang sempurna akhlaknya, yang terjaga dari melakukan dosa, itu saja masih diperintahkan oleh Allah untuk membersamai para sahabatnya. Ayat 28 surat Al-Kahfi. Maka tentu saja kita jauh lebih butuh dengan orang-orang soleh yang menjadi teman dan sahabat kita, sehingga akan memberikan pengaruh pada kualitas agama kita, kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Yang kelima, bercerminlah kepada ibadah para salafus soleh. Bercermin kepada ibadah salafus soleh, yaitu orang-orang soleh terdahulu. Baca kisahnya seperti apa, ibadahnya yang luar biasa, maka akan menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita untuk melakukan amal-amal yang sama, ya, semangat beribadah yang luar biasa. Ayat 111 surat Yusuf, ya, nanti bisa dicek di situ. Kemudian berikutnya yang berapa? Keenam, ya. Nah, agar ibadah kita, agar syarat ibadah terpenuhi, meningkat kualitasnya, maka hendaklah melakukan tadabbur, merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, itu ayat-ayat Quran, juga hadis-hadis Nabi SAW. Karena tadabbur ini kemudian akan, ya, memunculkan pelajaran-pelajaran yang Allah berikan melalui ayat-ayatnya, ya. Begitupun melalui hadis-hadis Nabi akan tampak bagaimana perintah Allah itu dilaksanakan, ya. Lalu yang terakhir, ya, waspadai hal-hal yang bisa merusak ibadah, ya. Karena mencapai kualitas satu amal bukan saja dibutuhkan, ini seperti begini gambarannya. Kalau petani itu menghendaki tanaman yang bagus, dia memang butuh lahan yang subur, kemudian dikasih tanaman dengan kualitas yang baik, lalu juga dipupuk, ya, dan diairi secara rutin. Tetapi yang juga tidak boleh lewat adalah melindungi, ada perlindungan terhadap tanaman yang sedang, ya, dikelola atau ditanam itu dari hal-hal yang bisa merusak, hama, wereng dan sebagainya. Begitupun ibadah, apa-apa yang bisa merusak ibadah itu harus kita kenali dan kemudian, ya, diwaspadai sehingga tidak sampai merusak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apa saja itu yang bisa merusak ibadah kita, seperti ujub, ya, bangga diri, takabur, ya, kesombongan, riya, mengharapkan pujian atau perhatian dari orang lain atau balasan dari manusia, sum'ah, ya, memperdengarkan kebaikan yang kita lakukan, syirik dan sebagainya, itu bisa merusak ibadah. Sampai Allah bahkan mengatakan, la in asyrokta la yahbatona amaluka, kalau engkau berbuat syirik maka terhapus amalmu. Jadi syirik ini bukan saja merusak kualitas ibadah, bahkan sampai menghapuskannya sama sekali, ya. Baik, kalau berapa nih? 5, 6, 7, ya, kira-kira 7 ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita ikhtiarkan, ya, dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita untuk mewujudkan amal-amal yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah, dan kualitas ibadah serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat sampai pada penilaian yang sangat tinggi dengan izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.